Sahabat cahaya kisah Islami, selamat datang di channel yang penuh hikmah dan pelajaran berharga dari kisah-kisah para nabi dan tokoh Islam. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang nabi menghadapi umat yang keras kepala dan penuh keangkuhan? Inilah kisah Nabi Saleh alaihi salam, seorang utusan Allah yang diberikan mukjizat menakjubkan, seekor unta betina yang keluar dari batu sebagai bukti kebenaran risalahnya. Namun, bagaimana reaksi kaum Samud terhadap mukjizat tersebut? Apakah mereka beriman, atau justru mendurhakai Allah hingga datangnya azab yang dahsyat? Simak kisah penuh hikmah ini hingga akhir, dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Nabi Saleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya, kaum Samud, kembali kepada jalan yang benar. Kisah hidupnya penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari celah batu, namun tragisnya, mukjizat ini justru menjadi awal kehancuran kaum Samud karena pembangkangan mereka. Nama lengkap Nabi Saleh adalah Saleh bin Ubaid bin Ashif, bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram bin Sem bin Nuh. Berdasarkan garis keturunan ini, Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh. Ia berasal dari suku Samud, yang merupakan bagian dari bangsa Arab. Kaum Samud dikenal memiliki kemampuan luar biasa, terutama dalam seni memahat batu. Keahlian mereka ini bahkan disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 9 yang artinya, dan, terhadap, kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nabi Saleh AS berasal dari keluarga terpandang dan dihormati di tengah kaumnya. Kebijaksanaan dan perilakunya yang mulia membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Namun, meskipun dihormati, jalan dakwah yang ditempuh Nabi Saleh menghadapi banyak rintangan, terutama karena keengganan kaumnya untuk meninggalkan berhala. Kaum Samud tinggal di sebuah daerah bernama Al-Hijaz, yang terletak di antara Hijaz dan Syam, sekarang bagian dari wilayah Arab Saudi dan Suriah. Wilayah ini dikenal subur dengan tanah yang mampu menghasilkan panen melimpah, serta dipenuhi ternak yang gemuk. Kemakmuran ini menjadikan kaum Samud hidup dalam kelimpahan. Selain itu, mereka dikenal sebagai orang-orang yang bertubuh tinggi dan kuat. Keahlian memahat batu membuat mereka mampu membangun rumah-rumah megah di tebing dan gunung. Namun, di balik semua kehebatan tersebut, kaum Samud memiliki satu kelemahan besar, mereka tidak beriman kepada Allah. Kaum Samud mewarisi tradisi menyembah berhala dari nenek moyang mereka. Kebiasaan ini mengakar kuat, hingga sulit bagi mereka untuk menerima ajakan Nabi Saleh yang mengingatkan mereka agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk menyelamatkan kaum Samud dari kesesatan mereka. Sebagai nabi, tugas utamanya adalah mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid. Nabi Saleh memulai dakwahnya dengan lemah lembut, penuh kebijaksanaan, dan memberikan peringatan akan azab Allah bagi mereka yang membangkang. Dalam dakwahnya, Nabi Saleh memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah yang diutus untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang lurus. Ia juga mengingatkan mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan, termasuk tanah yang subur, kekuatan fisik, dan kemampuan luar biasa mereka. Namun, bukannya bersyukur, kaum Samud justru mengabaikan nikmat-nikmat ini dan tetap menyembah berhala. Kaum Samud tidak hanya menolak dakwah Nabi Saleh, tetapi juga mencemoohnya. Penolakan mereka terekam dalam firman Allah di surat Hud ayat 63, di mana mereka berkata, "Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa, agama, yang engkau serukan kepada kami." Ketika Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud, banyak dari mereka menolak untuk mempercayainya sebagai seorang Nabi Allah. Mereka meminta bukti nyata yang menunjukkan bahwa Nabi Saleh benar-benar utusan Tuhan. Dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah, Nabi Saleh menerima tantangan ini.
Kaum Samud mengajukan syarat yang sangat spesifik. Seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan harus keluar dari sebuah batu besar yang mereka tunjuk. Permintaan tersebut terekam dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153-154, yang menyebutkan bagaimana kaum Samud menuntut tanda sebagai bukti kenabian Nabi Saleh. Dalam keheningan yang menegangkan, Nabi Saleh memohon kepada Allah. Lalu, dengan izinnya, dari batu besar yang ditunjuk, keluarlah seekor unta betina yang memenuhi semua kriteria yang diminta oleh kaum Samud. Nabi Saleh memperingatkan kaumnya agar memperlakukan unta tersebut dengan baik. Dalam surat Hud ayat 64, ia berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Nabi Saleh menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh kaum Samud. Unta betina ini memiliki giliran khusus untuk minum dari sumber air yang mereka gunakan sehari sekali. Pada hari lainnya, giliran air tersebut diberikan kepada kaum Samud. Aturan ini diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155. Ini seekor unta betina. Dia punya giliran minum dan kamu punya giliran minum pula pada hari yang ditentukan. Unta tersebut hidup bebas, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Ia menjadi tanda kebesaran Allah sekaligus ujian bagi kaum Samud. Mukjizat unta ini menimbulkan dua reaksi berbeda di antara kaum Samud. Sebagian kecil dari mereka mulai mempercayai Nabi Saleh dan beriman kepada Allah. Mereka tersentuh oleh keajaiban yang mereka saksikan langsung. Namun, mayoritas dari kaum Samud tetap menentang Nabi Saleh. Mereka menyebut mukjizat itu sebagai sihir dan menuduh pengikut Nabi Saleh telah tertipu oleh tipu daya. Unta betina tersebut, selain memenuhi permintaan kaum Samud, juga memiliki keajaiban lain. Susu yang dihasilkan unta ini tidak pernah habis meskipun terus diperah. Hal ini semakin memperkuat keimanan sebagian kecil kaum Samud, tetapi membuat pihak yang menentang semakin marah. Mereka yang menolak dakwah Nabi Saleh merasa terancam oleh meningkatnya jumlah pengikutnya. Rasa iri dan kebencian mendorong mereka untuk melakukan tindakan keji. Puncaknya adalah ketika seorang wanita kaya dari kaum Samud menawarkan hadiah besar, bahkan menyerahkan dirinya dan putri-putrinya, kepada siapa saja yang bersedia membunuh unta tersebut. Tawaran ini memotivasi dua lelaki bernama Musyaddah bin Muharrij dan Gudar bin Salif untuk melaksanakan perbuatan jahat itu. Bersama 7 orang lainnya, mereka menyusun rencana dan menunggu unta tersebut di tempat yang biasa ia lalui. Ketika unta Allah itu muncul, Musyaddah memanahnya, diikuti Gudar yang menikam perut unta hingga ia mati. Peristiwa ini terekam dalam surat Al-Araf ayat 77, yang mengabadikan keangkuhan kaum Samud. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh untuk segera mendatangkan azab yang ia janjikan. Setelah unta betina tersebut terbunuh, Nabi Saleh sangat marah dan sedih. Ia memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah akan datang dalam waktu 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 65. Masa 3 hari ini, menurut banyak ahli tafsir, adalah kesempatan terakhir bagi kaum Samud untuk bertaubat. Namun, mereka tidak hanya mengabaikan peringatan ini, tetapi juga semakin sombong. Di hari pertama, wajah kaum Samud berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, warna wajah mereka berubah menjadi merah, dan di hari ketiga menjadi hitam. Tanda-tanda ini seharusnya menjadi peringatan terakhir, tetapi kaum Samud malah berpesta ria, mencemooh Nabi Saleh, dan terus berbuat dosa. Azab Allah akhirnya datang di hari keempat. Sebuah suara keras dari langit mengguncang bumi, disusul oleh gempa bumi yang dahsyat. Semua orang yang ingkar kepada Allah mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Surat Al-Araf ayat 78 menggambarkan kehancuran mereka, maka, gempa, dahsyat, menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Di tengah bencana tersebut,
Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana tertulis dalam surat Hud ayat 66, ketika keputusan kami datang, kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami. Mereka meninggalkan wilayah itu dengan selamat, menyaksikan bagaimana azab Allah menjadi pelajaran bagi yang lain. Kisah Nabi Saleh dan kaum Samud memberikan pelajaran penting bagi umat manusia. Beberapa hikmah yang dapat diambil adalah: 1. Keimanan kepada Allah, mukjizat yang luar biasa sekalipun tidak dapat mengubah hati yang keras jika tidak ada keimanan. 2. Akibat dari keingkaran, kesombongan dan dosa yang terus-menerus akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi suatu kaum secara keseluruhan. 3. Kesabaran dalam berdakwah, Nabi Saleh menunjukkan teladan kesabaran yang luar biasa meskipun menghadapi penolakan dan penghinaan. Kisah Nabi Saleh alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Mukjizat berupa unta betina yang lahir dari batu menjadi bukti nyata kebesarannya, namun kesombongan dan pembangkangan kaum Samud justru mendatangkan kehancuran bagi mereka. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dan senantiasa menjalankan perintah Allah agar terhindar dari kebinasaan seperti yang menimpa kaum Samud. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.